Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permana dari kelas TI 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan memori. Dan perlu diperhatikan karena perkembangan memori ini terlalu luas. Jadi saya di sini akan mengambil tema tentang case memory. Dan pertama kita lanjut ke pengertian memori. Memori ini bertanggung jawab untuk menyimpan data aplikasi sementara ataupun permanen, tergantung kebutuhannya tentunya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menyimpan informasi yang tersimpan di komputer. Tanpa memori, prosesor tidak dapat menemukan tempat yang diperlukan untuk menyimpan perhitungan dan proses. Ada berbagai jenis memori, tergantung pada kebutuhan, fungsi, dan spesifikasi dari sistem. Nah, macam-macam tipe memori. Di sini ada random access memory atau RAM, read only memory atau ROM, dan auxiliary memory atau memori pembantu. Nah, lanjut lagi tentang case memory. Case memory ini adalah memori kecepatan tinggi tetapi berukuran kecil yang biasanya digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Cache memori berfungsi menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Dalam implementasinya, jenis memori yang digunakan untuk cache adalah static RAM atau SRAM. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana cache memori itu bekerja. Yang dimana CPU memberikan perintah ke komputer, tapi karena perbedaan kecepatan tadi, case ini menghandle beberapa perintah untuk dapat diproses oleh memori utama. Oke, karakteristik case memory. Kapasitas case memory ini relatif kecil dibanding memori utama. Sampai sekarang pun biasanya di setiap komputer biasanya ukuran mainstreamnya hanya sekitar 4 MB saja. Megabyte case memorinya ya. Tetapi memiliki kecepatan yang relatif lebih tinggi dibanding main memory atau hard disk atau SSD-nya itu. Nah, case memory merupakan suatu memori buffer atau salinan data bagi memori utama. Meskipun case menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama. Word yang disimpan di dalam cache memory adalah word yang diambil dari main memory yang dikerjakan sesuai perintah CPU. Nah, level cache memory. Nah, dalam cache juga terdapat beberapa level tentunya. Di sini ada 3 level. Untuk level yang pertama, memori cache ini yang terletak dalam prosesor, cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal karena satu paket dengan prosesor. Selanjutnya adalah ini fungsinya. Sejumlah kecil SRAM memori yang digunakan sebagai cache yang terintegrasi atau satu paket di dalam modul yang sama pada prosesor L1. Cache ini dikunci pada kecepatan yang sama, berguna untuk menyimpan secara sementara instruksi dan data, memastikan bahwa prosesor memiliki suplai data yang stabil untuk diproses sementara memori mengambil dan menyimpan data baru. Nah, selanjutnya ada cache memory level 2, otak terpisah atau eksternal dari prosesor utama, atau disebut dengan cache eksternal nanti. Cache level 2 atau L2 level 2 ini memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar 256 KB sampai dengan 2 MB. Fungsinya sama dengan L1 cache. L2 cache dikenal juga dengan nama secondary cache. Ada memori yang memiliki urutan kecepatan kedua. Tipe memori yang paling cepat adalah L1 cache yang disediakan untuk mikroprosesor. Nah, selanjutnya ada cache memory level 3, hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya 2 core, octa core, quad core,
dan yang lainnya. Fungsinya untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dari masing-masing inti prosesor. L3 cache memori khusus yang bekerja tangan di tangan dengan L1 dan L2 cache untuk meningkatkan kinerja komputer. L1, L2, dan L3 cache yang pemrosesan komputer unit CPU cache metode jenis lain dalam sistem cache seperti hard disk cache. Nah, jadi itu ada 3 level cache memory. Yang ketiganya ini berfungsi untuk menjembatani antara prosesor dan memori utama. Jadi untuk menghandle perbedaan kecepatan antara memori utama dan prosesor. Nah, mungkin hanya segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.